Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Zaki Satria Epifani dengan NIM 11.123.140.629. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan perkara pidana biasa. Yang pertama yaitu pemeriksaan biasa adalah tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan yang paling umum untuk mengadili sebagian besar tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 152 sampai dengan pasal 202 KUHP dengan prinsip-prinsip utama yaitu yang pertama, praduga tak bersalah. Yang kedua, kemudian pemeriksaan terbuka untuk umum. Lalu, hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum. Dengan tujuan yaitu mencari kebenaran material dan memberikan putusan yang adil. Tahap pertama yaitu sidang pertama dan pembacaan dakwaan. Yang pertama yaitu merupakan pembukaan sidang. Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan identitas terdakwa, yaitu dengan hakim menanyakan identitas lengkap terdakwa untuk memastikan orang yang diadili tidak salah. Lalu pembacaan surat dakwaan yaitu jaksa penuntut umum atau JPU membacakan surat dakwaan. Kemudian hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa yaitu hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti isi dakwaan tersebut. Terdakwa berhak didampingi penasihat hukum. Tahap kedua yaitu eksepsi atau nota keberatan. Pengertian dari eksepsi sendiri ialah tangkisan atau keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan JPU. Dasar pengajuan eksepsi yaitu berdasar pasal 152 ayat 1 KUHP yang menjelaskan tentang pertama kewenangan mengadili, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Kemudian dakwaan tidak dapat diterima seperti alasan nebis indem atau perkara sudah pernah diputus, terdakwa meninggal dunia atau daluarsa. Kemudian surat dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, seperti uraian yang tidak cermat, jelas, dan lengkap. Kemudian putusan sela. Atas eksepsi ini hakim akan menjatuhkan putusan sela. Jika eksepsi diterima, pemeriksaan berhenti. Jika ditolak, maka pemeriksaan dilanjutkan. Tahap ketiga merupakan pembuktian. Tujuan sendiri dalam tahap ini merupakan untuk mengungkap fakta-fakta hukum untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Kemudian urutannya yang pertama yaitu JPU yang pertama kali wajib membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Lalu terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan alat bukti lainnya untuk menyangkal dalil JPU. Kemudian beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Kemudian alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Yang pertama, keterangan saksi. Apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan. Kemudian ada surat, yaitu berupa berita acara, surat resmi, surat di bawah tangan, dan lain-lain. Kemudian ada petunjuk. Petunjuk itu dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan yang karena persesuaiannya menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui. Tahap 4 merupakan tuntutan pidana. Pengertiannya ialah setelah tahap pembuktian selesai, JPU mengajukan surat tuntutan. Isi tuntutan, analisis juridis berdasarkan fakta-fakta sidang, kemudian pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan,
Kemudian kesimpulan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Yang terakhir ialah permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana tertentu kepada terdakwa. Tahap kelima yaitu pembelaan atau pledoi. Pengertiannya sendiri ialah kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Isi dari pledoi itu sendiri ialah menyangkal tuntutan JPU, kemudian mengemukakan fakta-fakta dan alat bukti yang meringankan, kemudian memohon kepada hakim agar terdakwa dibebaskan, dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Yang kemudian tahap ke-6 merupakan replik dan duplik. Replik sendiri berarti tanggapan dari JPU atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Duplik ialah jawaban dari terdakwa atau penasihat hukum atas replik dari JPU. Sifatnya itu tahapan ini tidak wajib, tergantung kebutuhan dalam persidangan. Setelah duplik tidak ada lagi jawab-menjawab. Tahap ke-7 yaitu musyawarah hakim dan putusan. Musyawarah majelis hakim ialah setelah semua tahap selesai, hakim melakukan musyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan. Dasar pengambilan keputusannya berdasar surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap di sidang, dan keyakinan hakim yang didukung minimal 2 alat bukti sah. Kemudian pembacaan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Lalu jenis-jenis putusan hakim. Yang pertama merupakan putusan pemidanaan yang sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP, yaitu jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, putusan bebas pada pasal 191 ayat 1 KUHP jika dari hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan tidak terbukti. Yang ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada pasal 191 ayat 2 KUHP, yaitu jika perbuatan yang didakwakan terbukti tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, misalnya ada alasan pembenar atau pemaaf. Kemudian yang terakhir merupakan kesimpulan. Yang pertama yaitu pemeriksaan perkara biasa adalah sebuah proses yang terstruktur dan sistematis sesuai alur KUHP. Kemudian setiap tahapan bertujuan untuk menjamin hak-hak terdakwa dan mencari kebenaran material. Kemudian proses pembuktian dengan alat bukti yang sah menjadi inti dari pemeriksaan di persidangan. Yang terakhir, putusan hakim adalah puncak dari seluruh rangkaian acara pemeriksaan yang harus didasarkan pada fakta dan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.